Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita. Seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Kau tahu seperti apa rasanya dibuang, dikucilkan, dibuli, diremehkan, bahkan disalahkan atas hal yang tak kau perbuat. Terkadang manusia lebih menyeramkan. Mereka adalah kejahatan yang nyata, menebarkan rasa sakit tanpa tahu akibatnya, membunuh setiap orang dengan perkataan, bahkan seperti monster yang membabi buta. Namun ada makhluk lain yang sangat jahat. Makhluk itu menyeramkan. Dia datang dari sisi tergelap manusia. Rasa dendam, egois, amarah, dan benci. Aku seperti pion yang harus mengikuti perintah raja. Dikambing hitamkan dan harus memenuhi nafsunya yang haus akan darah dan nyawa. Mempermainkan hidupku seperti tak ada harganya. Dan dia telah datang kepadaku, yang dimulai dengan mimpi buruk itu pada malam satu suro, malam terburuk di hidupku. Setiap hari rasanya melelahkan, terlalu melelahkan, seperti aku dibunuh secara perlahan. Ada apa? Apa ada yang salah dari diriku? Sampai-sampai mereka memperlakukanku seperti budak yang sama sekali tak punya hak. Aku pikir mereka akan menganggapku sama, hanya seseorang yang ingin bersekolah dan hidup layaknya manusia normal. Tapi aku salah. Manusia jauh lebih menakutkan dari makhluk-makhluk imajinasi mengerikan yang ada di pikiran manusia. Kata mereka, aku itu anak pembawa sial, liar, tak punya tata krama dan sopan santun. Anak yang tak berguna, pantas saja orang tuanya membuang dia. Itu yang selalu aku dengar dari mulut-mulut orang yang mengaku punya sopan santun dan tata krama. Apa sungguh sangat tidak pantaskah aku hidup tanpa caci maki yang selalu ku dengar setiap detiknya? Woi, anak sial! Gadis dengan rambut menjuntai sebahu itu menatapku lekat. Dengan sebotol air mineral di tangannya yang tersisa setengah. Kamu bilang apaan sama Bilita? Sampai aku harus masuk PK. Ujarnya ketus dengan wajah merah padam, menahan amarah. Ingin rasanya aku mengutuk diriku sendiri. Seharusnya aku tak berpikir untuk melakukan hal itu, yang sudah pasti aku akan berhadapan lagi dengan wanita kejam di hadapanku ini. Jawab bego, kamu bisu, tuli. Suaranya semakin meninggi, membuatku refleks mencengkram kuat ujung rokku. Rasanya aku akan mati hari ini. Aku melangkah mundur. Aku sadar dia berusaha mendekat, meraih tanganku. Aku terperanjat saat merasakan benda besar yang cukup berat. Kakiku menabrak tong sampah, membuatku refleks untuk berhenti. Kesempatan baginya untuk meraih tanganku, menggenggamnya erat. Aku bisa lihat wajah songong dan merendahkannya milik para kacungnya yang hanya berdiri di belakangnya tanpa ada niatan untuk maju. Kalana, ayolah keluarkan suaramu itu. Kenapa susah sekali sih rasanya? Keringatku sudah bercucuran. Kenapa aku setakut ini? Kenapa aku tak bisa melawan barang sekali? Aku berusaha keras melepaskan tanganku yang digenggamnya cukup kuat, hingga bekas merah terlihat jelas di pergelangan tanganku. Maaf. Satu kata itu sukses keluar dari mulutku, membuat mereka menjadi semakin yakin bahwa benar aku yang melaporkan mereka atas tindakan pelanggaran sekolah yang mereka buat. Bukankah itu kesalahan mereka? Tempo hari, bukan selama ini. Mereka terus membuliku, memerintahkanku seperti budak, menyuruhku membuat contekan untuk diri mereka sendiri. Sampai kapan aku harus menghadapi kenyataan pahit seperti ini? Aku pikir pindah ke sekolah lain akan jauh lebih baik. Tak ada yang mengenalku, tak ada yang tahu bahwa aku dibuang oleh orang tuaku.
Tak ada yang tahu bahwa aku diasingkan oleh keluargaku sendiri. Tak ada yang tahu asal-usulku. Tapi kenapa? Aku bertemu kembali dengan dia, pembuli di sekolahku dulu, yang tahu semua latar belakangku. Seperti ada benang tak terlihat yang mengaitkan aku dan dia. Nah, ngaku kan kamu? Berani kamu ya sama aku? Udah merasa jago kamu? Udah merasa hebat? Sadar diri, kamu itu cuma cewek yang gak berguna. Aku bisa bikin kamu masuk penjara kalau kamu mau. Kamu tahu sendiri koneksi bapak aku gimana. Di mana-mana. Seharusnya kamu sadar diri, kamu gak bakalan mampu ngelawan aku. Sekalinya budak, tetap budak. Aku bisa mendengar jelas semua perkataannya. Mengiang di kepalaku terus-menerus, berputar seperti belati yang menusuk tepat di dadaku. Sakit, serendah itukah aku di mata mereka? Bahkan untuk menghirup udara pun rasanya tak pantas. Bulir hangat itu terlanjur jatuh. Setelah lama ku tahan, hanya itu yang bisa aku lakukan sekarang. Lututku lemas, seolah semuanya benar-benar direnggut habis olehnya. Suara tawa mereka memecah. Di pintu masuk belakang sekolah, melihatku berlutut tepat di hadapan mereka. Apakah hujan sekarang? Bukan, sungguh bodoh aku. Tentu saja aku disiram dengan air mineral yang sepertinya sudah gatal dari tadi untuk menyiramiku. Bersamaan dengan sampah yang mereka buang tepat di atas kepalaku. Sakit, itu yang aku rasakan sekarang. Rasanya aku hanya ingin menangis sepanjang malam ini di pojok kamarku bersama dengan boneka kecil pemberian ibu. Dulu sekali aku mempunyai keluarga, ayah dan ibu. Tapi itu dulu. Aku diberi kasih sayang yang berlimpah seperti anak normal lainnya. Namun semuanya berubah sejak kematian ayah. Saat aku menginjak usia 14 tahun, ayah meninggal, dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri. Atas dasar apa aku pun tak tahu. Tapi kata ibu, itu semua karena aku. Semenjak kejadian itu, ibu berubah. Tak pernah lagi bicara denganku. Bahkan melihatku saja rasanya jijik. Sampai akhirnya aku dibuang di jalanan yang tak pernah ku tahu di mana. Aku rindu ibu. Aku rindu masa itu. Bunuh, bunuh, bunuh. Sontak aku terkejut, mengusap pipiku yang sedari tadi basah. Meletakkan boneka yang kupeluk, kemudian berjalan keluar. Suara itu berasal dari ujung lorong. Siapa di sana? Aku tak bisa melihat apa-apa. Yang kulihat hanya gelap. Kemudian perlahan membentuk siluet seseorang. Dia tampak sangat kurus, dengan tubuh tingginya yang tak normal. Rambutnya tampak seperti seseorang yang melakukan kemoterapi, tampak rontok. Aku bisa mencium dari sisi aroma yang tak sedap, bau amis bercampur busuk yang sangat menyengat. Siapa di sana? Ucapku ragu, suaraku menggema cukup nyaring. Tapi kenapa tempat ini sangat gelap? Hanya ada sedikit cahaya di tempat makhluk itu berdiri. Mereka menganggapmu sampah. Apa kau tak merasa kesal? Apa kau tak merasa marah, emosi, balas dendam? Suara terdengar berat dan menyeramkan. Kemudian diikuti kekehan tipis di akhir kalimatnya. Apa maksud semua perkataannya itu? Aku tahu kau sangat marah sekarang. Kenapa tak berikan saja mereka pelajaran? Maksudmu? Aku gelap mata, seakan semuanya hanya terfokus pada makhluk itu. Makhluk di ujung sana, seperti dihipnotis untuk mengikuti nafsunya. Semua perkataannya benar. Aku dendam, marah, kesal. Sudah cukup mereka menginjak-injak aku. Aku juga harus membalas semua perbuatan mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Suara itu melengking naik, membuatku menutup rapat-rapat telingaku, kemudian memelan dan lenyap di telan gelap. Dek. Aku terbangun dengan keadaan mata membengkak. Ruangan gelap dengan cahaya temaram dari luar. Memeriksa keadaan jantungku yang sepertinya akan segera keluar. Keringat membasahi pakaian dan bantal yang kugunakan.
Mimpi apa yang barusan aku alami? Kenapa sangat menyeramkan? Nafasku terengah seakan baru saja menyelesaikan lari maraton. Sungguh menyeramkan. Aku mengusap pelipisku yang sudah dibanjiri keringat. Kemudian mengambil segelas air yang kuletakkan di meja samping tempat tidurku. Rasanya sangat haus. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi aku tak bisa lagi untuk tidur. Rasanya terlalu menakutkan. Setelah mengalami mimpi buruk itu, aku kembali memikirkan apa yang dikatakan oleh makhluk tinggi tadi. Seakan tersihir, rasanya aku ingin membalaskan dendamku, walaupun keberanianku tak ada sedikit pun. Kamu tahu nggak berita yang viral hari ini? Berita apa? Katanya baru-baru ini banyak banget orang yang bunuh diri. Setiap hari ada sekitar 20-25 orang yang meninggal karena bunuh diri. Faktornya pun belum diketahui sampai sekarang. Kata dokter itu mungkin aja karena stres yang berlebihan, tertekan dan semacamnya. Tapi kenapa? Menurut aku itu alasan yang logis. Tapi emang aneh sih. Soalnya tiap hari masa iya sampai 25 orang? Setahu aku, Indonesia bukan salah satu negara yang tingkat bunuh diri yang tinggi. Nah itu yang membuat polisi lagi gencar ngelakuin penyelidikan. Katanya ya, ada isu aneh yang menyebar kalau mereka itu dirasuki sama makhluk halus. Nah ada salah satu warga yang jadi saksi. Dia bilang temannya juga salah satu orang yang bunuh diri beberapa hari yang lalu. Terakhir ketemu dia baik-baik aja. Keluarganya juga kayaknya baik-baik aja. Tapi pas hari temannya itu mau bunuh diri, tatapannya tuh berubah jadi kosong. Gak ada semangat hidup. Terus selalu gumamin kalimat aneh. Terus kamu percaya? Lagian yang jadi saksi cuma satu orang. Dan itu gak bisa jadi bukti konkret. Itu juga cuma isu. Kamu tahu sendiri kan gimana warga plus 62? Gimana semuanya dikaitkan sama hal gaib? Suara itu terdengar jelas di telingaku. Bukan maksud untuk menguping, tapi suara mereka yang sampai di telingaku dengan sangat jelas. Mungkin mereka pikir hanya mereka berdua saja yang sedang berada di dalam toilet sekarang. Ya, mereka juga bukan membicarakan hal yang sangat rahasia. Sampai-sampai tidak ada orang yang boleh tahu. Setelah mendengar langkah kaki yang berjalan menjauhi ruangan itu, aku keluar dari bilik toilet. Apa hal itu benar? Orang meninggal akibat bunuh diri setiap harinya? Jika iya, maka itu bisa menjadi masalah besar. Dan jika isu tentang kerasukan itu benar, maka apa yang mereka gumamkan dan apa yang terjadi sebelumnya? Sungguh, aku tidak ingin mengawali hariku dengan berpikir keras seperti ini. Tapi kenapa aku tak pernah sejalan dengan pikiranku sih? Dan lagi, aku terus kepikiran dengan mimpi aneh semalam. Makhluk tinggi mengerikan itu terus menghantui pikiranku dengan kalimat yang terus digumamkan. Bunuh, bunuh, dan bunuh. Jika terus begini, aku tidak akan bisa fokus belajar. Sebentar lagi ujian dan masalah kepalaku ini yang tidak bisa menyingkirkan hal-hal tidak penting. Kenapa makhluk itu terus mengganggu pikiranku? Apa ini? Cairan hitam kental itu terus menetes dari hidungku. Aku bisa merasakan cairan aneh itu terus mengalir keluar dengan bau amis dan busuk yang menyengat. Kedua tanganku kugunakan untuk menghentikannya keluar terus-menerus. Tapi itu semua tampak sia-sia. Cairan itu terus keluar bagai air. Tolong, tolong aku! Teriakku sekeras yang ku bisa. Ujung mataku sudah basah menahan rasa nyeri yang terus menyerang kepalaku. Hai Kalana, Kalana. Aku tersentak dengan suara tinggi di sampingku ini, menatap heran dengan kerutan di keningnya. Kamu kenapa? Kok teriak-teriak kayak gitu sih? Tanyanya, masih dengan wajah yang menatapku aneh. Ekspresi keheranan itu tampak jelas. Hidung saya, Bu, hidung saya. Sungguh aku tidak lagi bisa mengontrol diriku sendiri. Rasa panik, aneh, dan cemas bercampur jadi satu. Aku terus mengusap hidungku yang semakin lama semakin banyak mengeluarkan cairan hitam yang aku tak tahu namanya. Cairan itu memenuhi tanganku hingga menetes ke lantai.
Tanganku sudah gemetaran, pikiranku sudah kacau. Apa yang terjadi padaku? Tenang Kalana, tenang. Hidung kamu gak apa-apa kok. Kamu kenapa panik kayak gitu? Ucapnya berusaha menenangkanku, seraya mengusap punggungku pelan diiringi beberapa kali tepukan. Oh Tuhan, apakah Butina tidak bisa melihat cairan hitam ini memenuhi seluruh hidungku? Dan sekarang rasanya sesak. Aku semakin susah untuk bernafas. Panas, panas, kepalaku semakin pening. Tenggorokanku rasanya seperti terbakar. Cairan itu memenuhi tenggorokanku, menyumbat saluran pernafasanku. Rasanya semakin menjadi. Leherku seperti tercekik oleh cairan itu. Kumohon, tolong aku, lakukan sesuatu. Jangan hanya menatap dengan tatapan kebingungan seperti itu. Aku berteriak keras dalam hatiku. Cairan itu membuatku bisu. Semuanya menatapku aneh. Dengan kerutan di dahi mereka, bisikan itu sangat jelas terdengar. Dia kenapa sih? Tuh anak, sakau. Dasar anak aneh. Ingin rasanya aku mencekik satu persatu orang di ruangan ini. Apakah kalian tidak lihat betapa sekaratnya aku sekarang? Kalana. Suaranya menggema, berat dan besar. Seketika mataku hanya terfokus pada makhluk di depanku. Wajahnya berubah total. Apa yang ada di hadapanku sekarang? Bukankah tadi Butina? Makhluk apa ini? Wajahnya pucat pasi, matanya memerah dan membesar seperti ingin keluar. Kulitnya dipenuhi dengan keriput dan menggelembung tipis, seperti melepuh. Mulutnya membesar dan semakin membesar. Kemudian robek, menampilkan taringnya yang panjang melebihi batas wajahnya. Tangan dan jarinya yang panjang dan tak berdaging tampak pucat seperti mayat, memegang erat leherku dengan mulut robeknya itu, seolah aku santapan yang sangat lezat. Kukunya menancap di daging leherku, menyatu dengannya, seperti ada tombak tajam yang menusuk ke dalam. Rasanya sakit, teramat sakit. Suara itu terdengar menggema di ruangan, terasa sangat menyakitkan. Bunyi tulang patah yang mengilukan telinga. Rasanya aku mati sekarang. Sedikit lagi, maka leherku akan patah. Tulang leherku sudah berbunyi nyaring. Sakit, amat sakit rasanya. Malaikat pencabut nyawa sudah menunggu di ujung ruang, menanti kapan aku mati. Cairan hitam itu entah sejak kapan dia berhenti mengalir, berganti dengan air mataku yang bersimbah keluar. Rasanya untuk sekedar bernafas saja susah. Dadaku masih terasa sesak, kerongkonganku terasa amat sangat penuh. Jika kedua tangan dingin ini bergerak sedikit lagi, maka habislah aku. Tanganku menggenggam tangan dingin tak berdaging itu, berusaha melepaskannya sekuat tenaga, tapi seolah aku bukanlah tandingannya. Aku bisa merasakan tubuhku yang bergerak naik, dengan kakiku yang tak lagi menginjak tanah. Bahkan dia hanya menggunakan satu tangan untuk mengangkatku, melebihi tinggi badannya. Krak. Suaranya cukup kuat untuk membuatku terkejut, kemudian teredam oleh suara jantungku sendiri. Dek. Suara hembusan nafas yang sangat kencang. Aku meraba seluruh tubuhku, termasuk leher dan hidungku. Cairan hitam itu seolah menghilang, bagaikan ilusi yang hanya singgah. Leherku juga terasa baik-baik saja. Tidak ada yang sakit. Leherku seolah tak pernah disentuh. Aku sangat baik-baik saja. Apa itu semua hanya ilusi belaka? Atau aku yang sudah berada di dunia lain, seperti kematian? Kosong. Yang kulihat hanya ruangan kosong dengan cahaya temaram dari lampu yang berada tepat di atas kepalaku. Cahayanya bergerak mengikuti hembusan angin yang meniup pelan lampu gantung itu. Seolah semuanya seperti ilusinasiku sendiri. Apakah aku sudah mati? Atau masih di bawah alam mimpi yang tak kusadari? Aku ingat dengan jelas kejadian tadi. Hanya sepersekian detik, semuanya hilang. Butina, murid, bahkan makhluk aneh yang mematahkan tulang leherku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa rasanya aku tersesat di dunia lain? Dunia yang sama,
tapi semuanya tampak asing. Kejadian demi kejadian yang sulit untuk dijelaskan dengan pikiran bodohku. Kalana, suaranya lirih, hampir tak terdengar, tapi masih sanggup untuk aku tangkap. Suaranya berasal dari luar ruang tempat aku berdiri. Kalana, lagi suara itu terdengar lagi. Kali ini hampir tak bisa aku dengar. Siapa di sana? Tanyaku seraya berjalan keluar dari ruang kelas, menatap lorong kosong tanpa penerangan. Lorong itu seolah tak berujung, hanya ada gelap yang menyelimuti. Kalana, suara itu lagi. Kali ini terdengar sangat jelas, seperti berbisik di sampingku. Suaranya lembut, diiringi dengan hembusan nafas kasar dari belakangku. Aku merasakannya teramat jelas, berhembus bagai angin yang tertiup. Seketika bulu kuduku merinding. Dingin, anginnya menusuk tubuh. Belum pernah aku merasakan angin malam sedingin ini. Aku berbalik kemudian mendapati wanita parubaya yang cantik. Senyumannya manis, rambutnya tergerai panjang, dengan kulit halus dan lembut seperti madu. Ikuti aku, ucapnya seraya tersenyum, menggendeng tanganku di tengah kegelapan, di tengah tempat seperti dunia asing ini. Aku takut anjir, ucap lelaki dengan tubuh semampai itu, seraya memeluk erat tubuhnya sendiri. Wajahnya tampak cemas. Kamu kenapa sih? Dari tadi kayak orang bego, takut mulu. Apa yang kamu takutin? Saut salah seorang teman di samping kirinya, menatap lelaki yang sekarang berdiri di tengah dua orang itu dengan bingung. Sedari tadi lelaki itu terus berkata, takut. Berita di TV itu, takutlah anjir. Gini ya, kalau itu terjadi sama keluarga aku atau keluarga kamu mungkin. Nah gimana? Aku belum siap mati. Apa perlu ya aku ke ustadz atau dukun buat minta jimat pelindung? Dia terus meracau tidak jelas, seolah benar-benar akan mati hari ini. Dasar bodoh, halu kamu tuh terlalu tinggi, nggak usah mikir gitulah. Doa aja, nggak terjadi sama kita, nggak perlu sampai kamu ke dukun, musyrik. Lagian itu hantu juga nggak buta, mana mau dia masuk ke badan kamu yang model begini. Maksud Anda apa ya Bapak? Badan aku nih bagus ya, nih perut aku kotak-kotak, bersih, muka aku ganteng, otak aku pinter. Idih, pede gila. Saut kedua temannya serempak, sepertinya mereka akan muntah mendengar perkataan lelaki tinggi itu. Dia memang tampan, tapi hanya sedikit. Rasanya geli mendengar hal itu. Shh, diam, lihat noh. Lelaki dengan sweater putih miliknya itu menatap intens ke arah depan, seraya menunjuk gadis berambut panjang di depan mereka. Pandangannya kosong, mulutnya bergerak cepat, seolah menggumamkan sesuatu yang tak tahu apa itu. Astagfirullahaladzim, tuh orang mau ngapain woi? Neng! Lelaki tinggi itu menghampiri gadis yang mereka lihat, tengah berdiri di pinggir jembatan penyeberangan yang sedari tadi mereka lewati. Didorong sedikit saja, maka gadis itu akan jatuh. Mungkin kepalanya akan pecah menghantam beton di bawah sana. Belum lagi jika dia menabrak kendaraan yang selalu melintas. Semua orang sudah heboh berkerumun di sekitar gadis itu. Di bawah sana juga banyak orang yang sedang berteriak, menonton, bahkan merekam kejadian itu. Bukannya mereka tidak menyelamatkan gadis itu, tapi seolah tak bisa disentuh. Gadis itu tak bisa bergerak sedikit pun dari tempat dia berdiri. Bagai batu besar yang tak mampu mereka pindahkan, semuanya hanya sia-sia. Semua orang berteriak, terkejut, bingung dengan hal yang baru saja terjadi. Tubuh gadis itu langsung pucat pasi, bibirnya membiru, matanya terus melihat ke atas. Mulutnya terbuka. Lehernya baru saja dipatahkan oleh makhluk yang bahkan tak terlihat. Suara tulangnya terdengar sangat jelas, berbunyi cukup nyaring, terdengar ngilu. Bayangkan saja, lehernya patah tanpa ada satu orang pun yang menyentuhnya. Takut, cemas, mungkin itu yang dirasakan semua orang. Melihat hal yang sangat mengerikan di depan mata mereka sendiri, gadis itu berdiri kaku masih dengan tatapan kosong.
Untuk sesaat semuanya tampak gelap, tak terlihat ada cahaya di luaran sana. Kemudian cahaya menyilaukan itu datang entah dari mana, menembus kelopak mataku tanpa izin. Cahaya putih itu terlalu silau untuk aku lihat. Susah rasanya membuka mata dan menyesuaikan cahaya yang masuk berlebihan. Aku mengedipkan mataku beberapa kali, menyesuaikan cahaya di ujung sana. Tanganku ikut serta menghalau cahaya itu. Terlalu silau untukku bisa melihat apa atau siapa yang berada di balik cahaya itu. Rasanya aku belum sadar sepenuhnya untuk memahami apa yang terjadi padaku. Seingatku tadi, aku dituntun jalan untuk keluar dari gedung sekolahanku oleh perempuan cantik yang sekarang aku tak tahu dia di mana. Setelah itu aku tak tahu apa-apa lagi. Aku merasakan seolah-olah mataku diusap oleh tangan kasar yang sangat dingin. Ingin melawan atau sekedar bergerak, sungguh aku tak bisa melakukan apa-apa sekarang. Setelah itu, yang kulihat bukan lagi cahaya putih menyilaukan, tapi bangunan-bangunan tinggi dengan berkelipan cahayanya. Dan di bawahku adalah lalu lintas padat khas kota Jakarta. Dengan aku yang berdiri di ujung jembatan penyeberangan ini, apa yang tengah aku lakukan sekarang? Aku hanya bisa menatap ke depan dengan rasa sakit di sekujur tubuhku. Kau tahu rasanya bagaimana? Tubuhku kaku, seolah dipeluk erat oleh makhluk yang tak bisa kulihat. Kakiku dirantai oleh tangan-tangan yang tak tahu milik siapa. Badanku dingin sedingin es. Tolong, tolong siapapun, tolong aku. Batinku berteriak keras dalam hati. Bibir ini membisu seolah dijahit. Aku bisa lihat mereka ingin menolongku, tapi menolongku rasanya mustahil. Aku bisa dengar ucapan mereka. Badannya seberat batu, gerak dikit aja nggak bisa. Telepon polisi aja cepat. Mataku kembali mengeluarkan bulir hangat. Pori-poriku mengeluarkan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhku. Pikiranku sudah tak karuan. Bagaimana jika ini hari kematianku? Bagaimana jika aku tak bisa diselamatkan? Maka tamatlah riwayatku. Ada tangan yang rasanya bergerak naik, kemudian mencengkram erat leherku. Kukunya seolah menancap di dagingku bersatu dengan itu. Tak ingin melepaskanku sedetik saja, seperti dejavu dengan hal itu. Hal tersebut baru saja menimpaku dan sekarang terjadi lagi, bahkan lebih menyakitkan. Entah sudah berapa kali aku merasakan ini. Sakit, sangat sakit. Bisakah kau biarkan saja aku mati tanpa siksaan menyakitkan ini? Untuk kedua kalinya, leherku dipatahkan lagi dan lagi. Dan seketika aku mengalami mati rasa di seluruh tubuh. Kehilangan semua gerakan tubuh akibat itu. Aku bisa melihat makhluk itu tersenyum di atas kepalaku. Bukan, mungkin lebih mirip seringai, mengerikan. Seolah senang apa yang telah dia lakukan. Aku bisa dengar suara orang-orang yang merintih melihatku, seolah merasakan juga apa yang kurasakan. Dan rasa takut yang tak terbendung itu terlihat sangat jelas. Makhluk itu berdiri di antara kerumunan, menatap lekat ke arahku dengan tubuh hitam, tinggi, seolah asap yang diberi mata dan mulut. Menyeringai jelas di ujung mataku. Hampir saja tubuhku menghantam beton di bawah sana. Atau mungkin lebih buruk, jika saja tidak ada tangan-tangan orang di sekitarku yang sedari tadi melihat. Dengan sigap menggenggam kuat tanganku, menarikku perlahan, menjauh dari pinggir jembatan. Apa ini yang dinamakan wabah bunuh diri itu? Sekarang aku benar-benar merasakannya. Rasanya aku diselimuti amarah, dendam, keegoisan, dan benci. Tapi di satu sisi, aku merasa diriku sangat menyedihkan. Aku terbujur kaku sekarang di atas tempat tidur, ruangan putih dengan bau obat-obatan khas rumah sakit. Tirai abu-abu di hadapanku tertutup rapat. Yang kupikirkan sekarang, apakah aku sanggup untuk bertahan hidup? Sedangkan membayar rumah sakit saja aku tak bisa. Apakah tabunganku cukup untuk membayar semua ini? Bahkan di saat seperti ini, aku tak bisa istirahat dengan tenang. Aku bisa merasakan sebuah benda baja yang berbentuk seperti pen
mengganjal di leherku. Aku tak tahu namanya itu, dan kapan mereka memasangnya untukku. Suara ketukan itu memenuhi ruangan. Oh, aku bersyukur indraku masih bisa berfungsi. Kau tahu, aku seperti lumpuh total. Hanya mataku yang masih bisa bergerak dengan leluasa. Sungguh seperti inikah rasanya? Bahkan di saat aku tak melakukan apapun, rasanya sangat sakit. Seorang dokter dan suster di sampingnya berdiri dengan wajah prihatin, memperhatikanku dengan ekspresi mengasihani. Tolonglah, bisakah kalian tidak melihatku dengan cara seperti itu? Aku merasa sangat rendah sekarang. Selamat siang, Kalana. Maaf, saya harus memberitahu kabar buruk. Saya harap kamu tetap tegar dengan apa yang terjadi. Saya yakin kamu kuat, ucapnya. Dia tampak ragu untuk mengatakan kabar buruk ini. Terlihat dia menggigit bibir bawahnya dengan pupil yang bergerak. Maaf mengatakan hal ini. Kamu didiagnosa mengalami tetraplegia. Tulang belakang kelima di bagian leher tulang belakangnya patah, melepas yang lain dari tempatnya, dan menjepit yang ketiga, dan salah satu sumsum tulang belakangnya tertekan. Oleh sebab itu, tubuhmu seperti mati rasa. Kami tidak tahu apakah Anda bisa berjalan lagi atau tidak. Tetapi saya anjurkan untuk harus melakukan terapi fisik. Kita hanya bisa terus berusaha dan berdoa. Semoga Tuhan memberikan keajaiban. Tambahnya, aku hanya bisa pasrah akan hal itu. Rasanya hatiku hancur. Air mata ini tak lagi bisa aku bendung, menetes keluar dari ujung mataku. Dokter cantik itu mengulurkan tangannya, mengusap pelan pipiku yang telah basah. Kamu harus kuat, saya yakin kamu bisa, pasti bisa. Ujarnya dengan senyum halus, tulus. Kuharap. Itu suara batinku. Aku merasa jatuh ke dalam jurang yang sangat gelap, terpuruk. Rasanya sakit. Sesulit itu untuk aku berdiri sendiri, terpenjara dalam gelap. Terdengar suara berdengung yang teramat keras. Sontak aku terbangun. Suara itu memenuhi seluruh gendang telingaku. Ingin rasanya aku menutup telingaku rapat-rapat, jika saja tangan ini masih bisa kugunakan. Sakit, rasa sakit itu sangat menusuk ke dalam. Yang kulakukan hanya menutup rapat-rapat kedua mataku, menahan rasa sakit itu. Kau tahu rasanya, seperti saat menaiki pesawat. Ketika pesawat lepas landas dan mulai menukik naik, tekanan udara di dalam telinga bagian dalam dengan cepat melampaui tekanan di luar. Membran timpani atau gendang telinga kemudian akan membengkak. Rasa sakit itu yang kuperoleh bersama dengan dengungan yang tak ada hentinya. Perlahan dengungan itu memelan, kemudian menghilang. Rasanya lega. Tapi apa yang kuhadapi sekarang mungkin lebih buruk, bahkan sangat buruk. Kugunakan sudut mataku untuk melihat makhluk hitam di ujung ruang, menyatu dengan kegelapan. Rasa yang sangat familiar berhembus nafas dingin dan kasar di leherku yang menusuk, membuat aku mengingat kejadian malam itu. Kukumpulkan keberanianku sesaat untuk memastikan apa yang kulihat itu benar atau hanya ilusiku saja. Aku terlalu lelah dengan apa yang kuhadapi akhir-akhir ini. Terlalu larut dalam rasa takut, cemas, rasa yang tak karuan itu terus mengganjal, membuatku semakin frustasi. Kurasakan makhluk itu memperhatikanku dengan tatapan mengintimidasi, tajam dan jahat. Seringai itu semakin menunjukkan niatnya yang buruk terhadapku. Perlahan namun pasti dia mendekat. Bukan dengan melayang, berjalan, lompat atau apapun, tapi lebih mirip bayangan yang bergerak tanpa tuan. Dia berhenti tepat di sampingku. Rasa takut itu menyelimuti seluruh tubuhku. Aku tak tahu harus berbuat apa. Melarikan diri? Mustahil. Mungkin aku akan lebih dulu mati. Apa yang diinginkan makhluk itu dariku? Batinku. Aku ingin kau. Jawabnya cepat, suaranya keras menggema di ruangan ini, berat dan menyeramkan. Sama seperti makhluk terakhir yang kuhadapi, makhluk yang sama yang terus-menerus menghantuiku.
Bagaimana bisa kau mendengarku? Batinku lagi meyakinkan apa yang baru saja aku dengar. Menatapnya heran. Untuk sejenak rasa takut itu memudar. Bahkan kau tak takut denganku? Bertanya santai tanpa rasa takut. Kini dia mengelilingiku bersamaan dengan hawa dingin yang menusuk. Aku tak tahu apalagi yang harus kukatakan. Pikiranku melayang, entah apa yang harus kulakukan. Kau cukup hebat untuk seorang gadis biasa. Bisa selamat dari kematian yang kuberikan. Walaupun kau tetap akan mati pada akhirnya. Sekarang tatapan matanya fokus terhadapku. Sangat serius. Tatapannya mengintimidasi. Matanya merah tajam dan membulat. Matanya merah, tajam, dan membulat. Maksudmu kematian yang kau berikan? Tanyaku bingung dengan apa yang diucapkan makhluk itu. Tak perlu dijelaskan, kau tak akan pernah mengerti. Buat pilihanmu sekarang, ku berikan kesempatan untukmu, melawan atau mati. Mana yang lebih menguntungkan dari kedua hal itu? Melawan atau mati? Ku yakin tak akan ada yang menguntungkan untuk diriku. Terlebih penawaran ini dari makhluk yang aku tak tahu dari mana dan apa dia. Apa aku harus pilih mati saja? Dengan begitu masalahku akan selesai. Tapi rasanya dia tidak akan membiarkanku mati dengan mudah. Bagus, maka kau akan jadi budakku. Tunggu, apa maksudmu? Jika aku mati maka aku akan menjadi budakmu. Buat pilihanmu sekarang atau tidak sama sekali. 1, 2. Melawan. Teriakku keras tanpa sadar menggema di ruangan kosong ini. Selamat berjuang, nikmati saja 2 bulanmu, dan selamat bertemu di alam baka. Ucapnya kemudian pergi lenyap dengan gelap. Aku menghembuskan nafasku pasrah. Pilihanku, apakah buruk atau lebih baik? Semakin aku memikirkannya, semakin aku frustasi. Apa seharusnya aku tidak jawab saja pertanyaannya? Lantas, apa yang akan terjadi padaku jika aku tetap diam? Apakah akan lebih baik dari ini? Berada di antara 2 jalan yang tak pasti. Yang keduanya pun seakan membawa bencana. Seakan penuh dengan bom waktu yang pasti akan meledak. Tunggu, apakah tadi aku baru berteriak? Berteriak. Refleks aku membekap mulutku sendiri. Iya, tanganku. Apa yang terjadi? Aku masih ingat dengan jelas. Siang tadi dokter mengatakan aku mengalami tetraplegia. Kondisi di mana aku mengalami kelumpuhan pada tangan, badan, kaki, dan organ pelvil. Dan apa yang terjadi sekarang di luar logikaku. Sungguh aneh. Rasanya sangat aneh dan tak bisa dijelaskan secara logika. Apa yang aku alami sekarang adalah hal mustahil. Aku terus memeriksa tubuhku, bahkan kakiku bisa digerakkan dengan leluasa tanpa ada rasa sakit atau canggung. Seolah apa yang kualami tadi hanya ilusi yang tampak nyata. Sungguh aku tak bisa mengerti apa yang kualami sekarang. Untuk sesaat aku berpikir, apa iya? Ini ulah makhluk tadi. Rasanya tidak mungkin. Tapi itu juga masuk akal sekarang jika dipikirkan lagi. Terlebih dengan semua kemungkinan yang ada. Kalana, Anda tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Kenapa berteriak? Tanya salah seorang suster dengan tubuh kecilnya, berlari mendekat ke arahku dengan wajah cemas. Bodohnya aku, tentu saja suaraku akan terdengar sampai keluar dengan intonasi setinggi itu. Maaf membuatmu cemas, aku tidak apa-apa. Tapi ada yang membuatku merasa aneh. Ucapku ragu, tanganku menggenggam erat ujung selimut. Apa yang aneh? Suara teriakannya cukup kuat, matanya membulat. Dia terkejut, aku tahu itu. Aku juga begitu. Tapi kenapa dia baru sadar sekarang? Suster itu menelan ludahnya kasar, menatapku lekat. Wah, ini sungguh aneh. Baru pertama kali saya menemukan kondisi seperti ini. Semuanya normal, otak, syaraf, bahkan tulang Anda yang patah dan bergeser. Semua berada di tempatnya masing-masing. Seolah Anda tak pernah mengalami kecelakaan.
Ucap dokter itu seraya menelusuriku dari atas hingga bawah. Aku bisa lihat wajah bingung semua orang. Aku melakukan semua pemeriksaan. Bahkan pen di leherku sudah dilepas. Semuanya baik-baik saja. Aku sehat dan normal. Aku pikir mereka bisa menjelaskan apa yang aku alami. Ternyata sama saja. Bahkan hal logis pun tak bisa menjelaskannya. Aku berjalan perlahan, menelusuri trotoar di pinggir kota. Menendang kecil daun-daun kering kekuningan yang berguguran dari pohon yang berdiri kokoh di samping jalan. Setelah lama terperangkap dalam gelap, aku merasakan kembali teriknya matahari siang. Dengan semilir angin lembut yang membelai kulit, aku berusaha untuk tidak ikut lagi memikirkan perkataan makhluk itu atau apapun yang kualami akhir-akhir ini. Semua kejadian yang terasa ganjal. Entah aku yang terlarut dalam permainan ilusiku sendiri atau kenyataan yang tak bisa aku pikirkan baik-baik dengan logika. Tapi kejadian kali terakhir itu membuatku berpikir, mungkin saja yang selama ini ku alami murni kenyataan, bukan campur tangan ilusi di otakku. Dan 2 bulan yang dimaksud makhluk itu, apa yang akan terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan jawabanku tempo hari? Apa yang harus aku lawan? Oh iya, ngomong-ngomong tentang makhluk itu, dia tak lagi mendatangiku 2 hari terakhir ini. Aku bersyukur akan itu. Kuharap dia tak lagi muncul di hadapanku. Esok aku harus memulai lagi kehidupan sekolahku, bertemu dengan orang-orang yang membenciku, bertemu dengan para pembuli itu. Aku memasukkan kedua tanganku ke saku celana, menghembuskan nafas kasar. Memikirkannya saja sudah membuatku kesal. Aku berbelok di persimpangan, memasuki minimarket yang berjarak 50 meter dari persimpangan 2 arah itu. Membeli kebutuhanku sehari-hari. Aku menyempatkan diri untuk memakan sekap pop mie. Jujur perutku sudah berbunyi sedari tadi, minta diisi. Aku memilih duduk di depan kaca bening yang menghadap jalan, memperhatikan orang-orang sibuk dengan dunianya sendiri. Ayah, pokoknya aku gak mau pulang sebelum ayah beliin aku sepatu sama HP baru. Apa susahnya sih beliin itu doang? Aku menajamkan lagi penglihatanku. Gadis berambut sebau itu terlihat kesal, mungkin sangat kesal, mendengar perdebatannya dengan orang tua itu di ujung sana, yang sempat aku dengar dipanggil ayah olehnya. Bukankah itu Amira? Keningku berkerut melihat tingkahnya. Dia menghentakkan kakinya beberapa kali, berdiri tidak nyaman di bawah lampu penyeberangan. Masih dengan seragam sekolahnya lengkap dengan tas dan sepatu sekolah. Telepon genggamnya dijauhkan, sesaat kemudian ditempelkan lagi di telinganya. Makanya ayah kerja yang rajin. Ayah tahu nggak sih, sebenarnya malunya aku dengan ayah. Bahkan rasanya untuk ke sekolah saja aku sangat malu. Kemudian dia memutuskan sambungan itu. Aku mengernyit heran. Apa yang terjadi di sekolah selama aku tidak ada? Sampai-sampai dia berkata seperti itu. Setauku dia selalu membanggakan perusahaan ayahnya. Dengar-dengar ayahnya memiliki perusahaan besar. Dan dari apa yang baru saja ku dengar, sepertinya hal itu berbanding terbalik dengan ucapannya sekarang. Aku melanjutkan makanku, berusaha tidak ikut campur dengan masalah orang lain. Miku sudah dingin dan tampak mengembang ternyata. Apa aku terlalu fokus tadi? Pagi ini kelas sudah ramai dengan rumor yang beredar baru-baru ini. Tadi di koridor aku bisa mendengar mereka membicarakan Mira tentang keluarganya. Si Mira itu sok banget anjir, sok tajir. Aku kira beneran dia tajir melintir. Tiap hari bangga-banggain bokapnya yang punya perusahaan gede. Taunya cuma anak OB. Gak nyangka tuh dia sampai bisa bohongin satu sekolah. Gedeg aku denger dia tiap hari ngomongin itu mulu. Gak taunya cuma tukang tipu. Pansos banget, pengen banget jadi pusat perhatian. Mana sok cantik lagi, muka dempul juga. Jika dipikir lagi, aku kasihan dengannya. Pura-pura setiap harinya pasti sangat melelahkan. Berusaha menjadi sempurna demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang.
memenjarakan diri sendiri dalam kebohongan. Tapi hanya menyalahkan satu sisi saja rasanya tidak adil. Memojokkannya membuat dia berpikiran bahwa dia telah melakukan dosa besar. Aku duduk tenang di kursiku, meletakkan tasku, kemudian mengeluarkan buku tebal. Sebuah novel yang sudah menanti untuk kubaca. Tapi hari ini rasanya kurang jika tidak ada gangguan dari luar dan benar saja. "Woi, Kalana!" panggil seseorang di sampingku. Aku mendongak berhadapan langsung dengan mata hitam yang menatapku remeh. Aku terkejut kecil dan berusaha menguasai air muka, memundurkan diri sedikit dari posisi awal. "Kenapa?" tanya aku. Dia selalu memberiku tatapan intens, remeh dan mengintimidasi. Sungguh rasanya sangat tidak nyaman. "Hari ini gantiin aku piket, aku sibuk." Sekalian kerja ini, tugas aku. Besok dikumpulkan." Buku tulis itu diletakkannya kasar di atas meja. Kemudian berlenggak pergi tanpa mendengar jawabanku. Aku merutuki diriku sendiri. "Kalana, kenapa kamu gak pernah bisa melawan sih? Kenapa mau dijadiin pesuruh? Kemana Kalana yang dulu, yang selalu bisa sautin omongan orang? Kemana Kalana yang gak pernah mau ditindas? Kenapa aku jadi setakut ini?" Ya, itu dulu, sebelum semuanya direnggut dariku. Kebahagiaan, senyum, tawa, keluarga, bahkan keberanian diriku sendiri, semuanya hilang. Yang tersisa hanya rasa ketakutan yang mendalam. Begitu menyedihkannya aku. Dan aku masih saja bisa merasa iba dengan orang lain. Lihat dirimu sendiri, Kalana. Bahkan kamu tidak bisa menolong dirimu sendiri. Ingin rasanya berteriak sekeras-kerasnya, memberontak, mengeluarkan semua isi hatiku. Tapi lagi-lagi yang kulakukan hanya diam, membisu, menangis keras dalam hati. Hatiku sudah terlanjur hancur. Gadis itu menatap kesal lelaki dengan seragam kerjanya, berjalan ke arahnya yang berada di ambang pintu rumah. Rokok di tangannya itu tak ada niat untuk dibuang. Dia mengembuskan nafas kasar, bersamaan dengan asap putih yang mencuat keluar. "Udah bawa duit? Kalau pulang belum bawa duit, mendingan gak usah pulang sekalian," ucapnya santai, kemudian berjalan masuk ke dalam. Duduk di sofa tua berwarna coklat itu. Benda itu sudah tampak kusam dengan warna yang mulai memudar. Kerutan dan sobekan di sofa itu tak luput menjadi perhatian. "Ayah gak bawa duit, kamu kerja sana, biar bisa dapat duit sendiri, terus beli apa yang kamu mau. Kamu gak ada sopan santunnya sama orang tua, main bentak, suruh. Kamu pikir ayah bebu kamu?" Lelaki tua itu tampak kesal, wajahnya sudah cukup mengatakan dia lelah, bahkan sangat lelah. Ditambah persoalan keluarga yang semakin runyam. Ekonomi mereka sudah memburuk. Bisakah dia tenang sedikit saja? Bahkan untuk makan saja susah, ditambah lagi dengan anaknya yang terus menuntut ini itu. Emang ayah pikir ini semua kesalahan siapa? Siapa yang bikin kita bangkrut, ayah? Ayah sendiri yang bikin beban keluarga. Kalau ayah gak bodoh, gak ngebunuh kolega ayah sendiri, apa kita bakalan bangkrut kayak gini? Nada bicara gadis bernama Amira itu semakin meninggi. Dagunya sedikit naik, seolah menantang lelaki parubaya di hadapannya. Bibirnya sedikit bergetar, tapi itu saja tak membuat nyalinya menciut. Lelaki itu hanya menatap nanar lantai dingin yang dipijak olehnya, berusaha menguasai emosinya yang sekarang sudah semakin panas. "Diam! Kerjaan kamu cuma bisa nyalahin orang. Kamu itu seharusnya sadar diri. Kamu selalu nuntut ini itu. Ayah pusing. Gaya hidup kamu yang selalu maunya mewah, mewah dan mewah." Amira bahkan tak mengacuhkan hal itu. Dia berjalan cepat keluar rumah, berbekal ponsel dan rokok miliknya. Entah dia harus kemana. Kepalanya rasanya mau pecah terus mendengar ocehan orang tua bangka itu. Gadis bertubuh semampai bak model itu berjalan santai, masih dengan puntung rokoknya yang diselipkan di antara dua jari. Kemudian dia terduduk di bangku taman yang tak jauh dari rumahnya. Menenangkan pikiran, katanya. Bangunan rumahnya masih tampak jelas dari taman itu. "Bangsat, aku benci lahir dari keluarga kerta."
Teriaknya keras membuat beberapa orang yang lewat terkejut dan menatap kesal. Pipinya sudah basah karena tangis, hidungnya mungkin sudah penuh karena cairan kental itu. Mira mengepalkan tangannya, menatap kesal ke atas bangunan tua di ujung jalan sana, dengan dominasi warna putih yang mulai kusam. Seorang lelaki parubaya dengan beberapa helai uban di rambutnya, berdiri dengan menatap kosong di pinggir atap. Kemudian mengempaskan tubuhnya ke bawah, menghantam aspal kasar. Suaranya sangat keras, cukup untuk membuat orang-orang sadar bahwa ada kematian di depan mata mereka. Hari ini adalah hari pemakaman ayah Amira. Sekarang dia hanya tinggal berdua dengan adiknya. Matanya sudah bengkak, tangisannya tak berhenti dari tadi. Entah sudah berapa kali tangannya mengusap kasar pipinya yang terus basah. Lelaki tua yang berdiri tengah menatap kosong malam itu, ia ayah Amira. Mungkin dia benar-benar sudah lelah dengan segala beban yang terus memberatkan punggungnya, berusaha mencari uang untuk memenuhi kehidupan anak-anaknya. Sebenci-bencinya Amira pada ayahnya, ia juga seorang anak, seorang manusia yang masih mempunyai hati. Ia juga sayang pada ayahnya yang sudah banyak berkorban untuk keluarga. Rasa bersalah itu menyelimuti seluruh tubuh Amira. Dia menghentikan isaknya saat gerombolan orang berdiri di sampingnya, membawa rasa bela sungkawa. Ngapain kesini? Bukannya kalian gak mau ketemu sama penipu kayak aku? Ucapnya tegas. Matanya sudah memanas berusaha menahan air mata yang ingin keluar lagi. Tangannya dikepalkan, membendung semua amarah yang meronta ingin keluar. Wanita parubaya dengan keriput di matanya itu mendekatkan diri, duduk di samping Amira. Tangannya tak lupa untuk mengusap pelan punggung gadis itu. Amira, ibu sama teman-teman kamu kesini ingin ikut berbela-sungkawa atas meninggalnya ayah kamu. Kami semua juga minta maaf atas semuanya. Gak perlu, ucapnya seraya mendorong pelan wanita itu. Gak usah sok baik deh kalian. Belum sempat guru itu berbicara, Amira sudah menyelah dengan keras. Bersamaan dengan tatapan tajam penuh kebencian, badannya refleks berdiri, tangannya mengarah ke ambang pintu. Pergi, aku gak butuh kalian semua, terutama kamu, cewek sialan. Kamu yang bunuh ayah aku. Aku bakalan bikin kamu tanggung jawab. Matanya menatap Kalana, mengintimidasi. Tatapannya ingin membunuh, itu tersirat jelas bagi belati. Semuanya tersentak kaget, termasuk adiknya yang sedari tadi hanya menangis. Kemudian berdiri mendekati Amira. Aku lihat kak, aku lihat dia membunuh ayah. Dia penyebab semuanya, ucapnya dengan terisak, memegang tangan kakaknya yang juga ikut menangis. Semua menatap Amira dan Kalana bingung. Kalana membunuh ayah Amira? Atas dasar apa? Amira, kamu keterlaluan. Ibu tahu kamu terpukul karena itu. Tapi jangan menuduh orang tanpa bukti. Ibu tahu Kalana, dia nggak mungkin kayak gitu. Guru bernama Tina itu sudah muak dengan semua kelakuan Amira, membuatnya menentang dengan sangat. Bukti, mata saya buktinya, adik saya buktinya. Apa itu belum cukup? Pantas keluarganya dibilang pembawa sial. Pantas keluarganya membuang dia. Dasar monster. Air mata Amira lolos kembali jatuh membasahi pipinya. Sementara semua orang mulai berbisik atas semua perkataan Amira. Aku gak bunuh ayah kamu. Lagian untuk apa aku bunuh ayah kamu? Memang aku pembawa sial, diasingkan. Tapi aku bukan monster yang gak punya hati. Sejahat apapun kamu, aku gak bakalan membunuh orang demi balas dendam atas semua perbuatan kamu selama ini. Ucapnya tegas. Semua orang di ruangan itu menegang, membisu bagi batu, tertohok atas perkataan Kalana. Mereka tahu rasanya. Hati yang dilukai kemudian dipecahkan bagai kaca tak berharga. Anggap saja ini pukulan telak bagi mereka yang selama ini berbicara tanpa dosa di belakangnya. Kemarin sepulang sekolah, aku ke minimarket buat kerja part-time sampai malam, terus pulang dan gak keluar lagi sampai pagi. Aku keluar juga ke sekolah. Kalau nggak percaya, bisa cek CCTV kosku. Sekalian tanya pemilik dan penghuni kos. Bibirnya sudah bergetar menahan tangis.
sakit, kecewa, selalu dituduh melakukan hal yang buruk. Kenapa dia selalu dikambing hitamkan atas kesalahan yang bukan dia perbuat? Aku tahu ada begitu banyak orang di luaran sana yang membenciku, melihatku bagai sampah yang tak pantas untuk hidup, menatapku dengan tatapan menjijikan. Tapi apakah itu saja tidak cukup? Sampai harus menuduhku atas kesalahan yang tak aku perbuat. Apa berdiam diri saja tanpa melakukan apapun itu juga kesalahan? Apakah kesalahan orang lain juga harus aku tanggung? Aku sudah muak dengan semua ini. Hidup hanya untuk dicaci maki. Suaraku tertahan di tenggorokan, tenggelam dengan suara tangisanku sendiri. Kenapa Tuhan hanya bersikap tidak adil kepadaku? Apa semua ini belum cukup untuk membuktikan bahwa aku tak mampu? Terlalu banyak duri yang sudah aku lewati, tapi itu pun tidak cukup untuk sampai ke nirwana yang aku dambakan. Aku menatap nanar jalanan ramai di depan sana. Bahkan sekarang aku pun seolah tak nampak. Aku hanya manusia tanpa wujud yang tak pernah dianggap. Lukai saja jika kau tak suka, bunuh saja jika kau benci. Suara itu lagi terdengar samar di ujung telinga, bersamaan dengan hembusan angin yang menusuk jauh ke dalam tubuh. Dejavu lagi untuk kesekian kalinya. Nafasku tercekat, jantungku berdegup cepat. Rasa familiar yang aku takuti itu datang. Dia kembali membawa pengaruh yang tak bisa kukuasai. Aku melihat ke kiri dan ke kanan, menelusuri setiap sudut taman kota. Tak ada orang lain di sini, tapi kehadirannya yang bagai angin itu terbaca jelas olehku. Dia mengawasiku dengan seringai penuh kelicikan yang tak pernah ku tahu di mana dia berada. Aku tahu ujian ini berat untukmu. Mati saja jika kau tak mampu. Ucapnya lagi. Kali ini lebih dekat dan semakin dekat. Aku melangkahkan kakiku mundur. Bulu kuduku merinding. Aroma anjir darah tercium jelas bersamaan dengan bau bangkai yang menusuk. Refleks aku menutup hidungku, masih dengan rasa was-was yang menderu. Rasa cemas dan takut itu beradu cepat bersamaan dengan suara lirih bagi semilir angin yang terus-terusan terdengar. Aku berteriak nyaring bersamaan dengan tangan pucat bagi mayat yang membusuk itu mencengkram erat leherku. Kukunya menancap dalam, mengeluarkan darah segar yang terus mengalir. Detak jantungku sudah melemah. Lahar panas itu mengalir jelas di tubuhku. Rasa terbakar, tercekik seperti ini sungguh menyakitkan. Tangan kirinya yang bebas menyengkeram wajahku, meremukkannya bagai roti. Jarinya yang kurus bagai ranting, rapuh, itu bergerak. Kemudian berhenti tepat di depan bola mata kiriku, menambahkan kuku hitam panjang yang tak terurus. Aku ingin membuatmu buta, tapi jika itu kulakukan, permainan ini tak lagi menyenangkan. Ucapnya pelan, berbisik di telingaku. Kemudian melepaskanku dan pergi bersama gelapnya malam. Tubuhku terhempas jatuh ke tanah keras. Nafasku beradu cepat dengan waktu. Jantungku berdetak dengan cepat, 2 kali lebih cepat. Tubuhku lemah, tak bertenaga. Aku menatap cermin datar di depanku, memeriksa wajah dan leherku yang rasanya sudah hancur. Ada luka seperti bekas cakaran di leher dan wajah. Hanya cakaran tanpa luka yang dalam dan mengkhawatirkan. Aku mengoleskan betadine lalu menutup beberapa luka yang tampak besar. Melihat makhluk itu hanya berwujud seperti asap hitam tebal dengan mata merah menyala. Dan selalu hadir saat rasa dendam, benci dan amarah itu tertanam di sisi tergelap diriku. Membuatku semakin yakin apa yang kuhadapi ini bukan ilusi atau imaji belaka, melainkan kenyataan. Terlebih dia bisa menyakitiku secara nyata. Tapi apa alasannya membuatku seperti ini? Masih menimbulkan pertanyaan. Dimulai dari mimpi malam itu. Mimpi menakutkan yang terasa nyata dan terus berulang. Kemudian semuanya tampak asing dengan kehadiran wanita cantik itu lalu menghilang di telan gelap. Sampai percobaan bunuh diri yang rasanya sungguh tidak masuk akal.
Aku seperti dihipnotis oleh makhluk tak kasat mata, mempermainkan hidupku bagi sebuah teka-teki yang sulit dipecahkan. Apa yang diinginkannya dariku? Apa yang membuatnya begitu terobsesi denganku? Menyuruhku melakukan bunuh diri hingga pembunuhan. Apa dia begitu haus akan darah dan nyawa seseorang? Tapi kenapa aku dijadikan seperti pion yang harus mengikuti perintah raja, yang ditumbalkan atas apa yang dia inginkan, menjadi kambing hitam atas perbuatan yang tak kulakukan? Aku ingat perkataannya waktu itu. Kau cukup hebat untuk seorang gadis biasa, bisa selamat dari kematian yang kuberikan, walaupun kau akan tetap mati pada akhirnya. Apa semua ini berkaitan dengan hal itu? Kalimatnya yang membuat aku bingung. Apa percobaan bunuh diri itu perbuatannya? Jika dipikir-pikir, semua ini masuk akal sekarang. Tapi memikirkannya bisa membunuh seseorang membuatku merasa semakin terancam. Walaupun aku tahu kematian itu ada di tangan Tuhan, tapi ini sungguh membuatku semakin frustasi. Terlalu banyak pecahan misteri yang sepertinya harus aku pecahkan sendiri. Tapi aku tidak cukup berani untuk bermain api. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi denganku jika aku berani mencari informasi lebih. Dan lagi, aku tidak tahu makhluk apa itu, apa maksud dan tujuannya. Lebih baik aku ambil langkah aman. Kuharap itu hanya ancaman belaka yang tak akan benar-benar terjadi. Aku mendapatkan notifikasi pesan pagi ini dari nomor telepon tanpa nama yang tak aku tahu siapa pengirimnya. Dia menambahkan sebuah kalimat tak asing di akhir pesannya. Bersama senja di ufuk barat, di bawah bangunan tempat memori kita berulang. Aku mengerutkan keningku sekali lagi. Sungguh kalimat ini sangat tidak asing di telingaku. Otakku berputar, pikiranku mengelilingi kalimat itu. Berusaha keras mengingat siapa yang mengirim pesan tersebut dengan kalimat akhir yang terasa familiar. Pengirim pesan di ujung sana menyuruhku menemuinya dengan alasan ingin berbicara sesuatu yang dianggap penting. Aku masih berkutat dengan ponselku di meja belajar ini. Dia tak memberitahu kapan dan di mana aku harus menemuinya. Hanya ada kalimat tak asing itu, si akhir. Bibirku terus menggumamkan kalimat itu dengan jariku yang mengetuk secara bersamaan di atas meja. Aku ingat sekarang. Itu kalimat ibuku. Saat ulang tahunku yang kelima, dia meminta aku mengingat kalimat itu. Dengan wajahnya yang terbaca jelas, tengah khawatir tak karuan. Ekspresinya mengatakan ada yang tidak beres, seperti sudah tahu bahwa itu yang diperlukan sewaktu-waktu. Seperti bermain kode rahasia, dan saat itu aku hanya mengiyakan saja, tanpa tahu alasannya. Hatiku mengatakan bahwa ini hal yang penting. Aku melihat jam yang tertera di bagian atas layar ponsel. Waktu menunjukkan pukul 16:35. Segera aku mengambil ponselku, lalu menaruhnya ke dalam saku. Memakai sepatu putihku, lalu bergegas pergi keluar, menemui ibu yang telah membuangku. Aku berjalan di bawah deretan pohon kelapa yang mendominasi tempat ini. Dengan anginnya yang berhembus kuat, rambutku sudah cukup untuk dikatakan berantakan karena ulah angin itu yang tanpa berhenti meniupnya. Aku merogoh saku celana, mencari ikat rambut yang selalu kuselip, kemudian mengikat rambutku agar tak terlalu kelihatan berantakan. Namun anak rambutku tak tinggal diam, masih mengganggu penglihatanku. Matahari sudah mulai turun di ujung sana, menampakkan rona wajahnya yang kemerahan, bersamaan dengan retina mataku yang menangkap wanita parubaya berdiri di bawah mercusuar. Pandangannya tak teralihkan sedikit pun dari senja yang mulai tampak indah. Aku menghampirinya, menatap punggungnya yang tegap. Rambutnya yang hitam dan aroma mawar lembut tercium jelas olehku. Aku selalu merindukan aroma ini yang membuatku selalu tenang, terlebih dalam dekapannya yang nyaman. Ibu, sapaku ragu. Apa benar dia ibuku, pengirim pesan tanpa nama itu? Dia membalikkan badannya dengan
wajahnya yang tampak tersenyum. Masih dengan dendam dan amarah yang terlihat jelas. Dengan rasa tidak peduli, dia menggerakkan sedikit kepalanya ke kanan, mengarahkanku untuk mendekat. Rasa sakit apa ini yang jelas membuatku jatuh semakin dalam. Ya, aku yang terlalu berharap pertemuan ini dipenuhi dengan senyum dan tawa, dipenuhi dengan kebahagiaan. Segera senyumku sirna, berusaha menahan air mataku yang ingin jatuh. Aku pikir ibu sudah memaafkanku dengan mengajakku bertemu di tempat penuh nostalgia ini. Namun itu hanya harapan kosong. Nyatanya realita ini berkata lain. Wajah dan sikapnya tampak sangat tak nyaman. Saya pikir kamu sudah lupa sama kalimat itu, ucapnya tanpa ada niatan untuk melihatku barang sejenak. Aku hanya tersenyum tipis menanggapinya. Kamu pasti udah tahu kan maksud saya ngajak kamu ketemu di sini. Maksud ibu? Lana gak ngerti. Dia mengusap keningnya pelan seraya menutup mata dengan bibirnya yang menghembus nafas kasar. Saya dengar kamu bunuh orang, benar? Belum sempat aku menjawab, perkataanku dipotong cepat oleh ibu. Gak usah bikin masalah, bisa kan? Sudah cukup kamu bunuh ayah kamu sendiri. Jangan nambah perkara yang sama. Kamu udah malu-maluin keluarga. Gak usah nambah kita jadi gak punya muka, ngerti? Kalau saja kamu bukan anak mendiang suami saya, sudah lama saya putusin hubungan keluarga dengan kamu, ucapnya tegas. Wajahnya sangat yakin bahwa aku benar-benar bersalah dan dalang dari semua ini. Apa aku seperti hewan buas yang tak punya hati, menghancurkan apa yang aku benci? Ibu, sumpah bu, Lana gak pernah bunuh orang. Bahkan niat jelek kayak gitu aja gak ada. Kenapa sih semua nyalain Lana? Hal yang gak Lana perbuat aja itu salah Lana. Apa belum cukup Lana dicaci, dimaki, diasingkan, dibuang? Apa harus sekarang Lana dikambing hitamkan? Air mataku kembali membasahi pipi. Tak mampu lagi untuk ditampung. Terlalu lelah dan sakit merasakan kenyataan yang pahit. Tak pernah ada yang percaya denganku, bahkan keluargaku sendiri. Kamu gak usah merasa yang paling dipojokkan. Gak usah buang-buang air mata buaya kamu. Sekalinya anak sial, tetap sial. Semua ini gara-gara kamu. Mulai sekarang, saya dan kamu gak pernah ada hubungan apapun. Camkan itu, jangan pernah temui saya lagi. Ucapannya sarkas, kemudian berlalu pergi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku terduduk lemah, berpegangan dengan pagar besi yang mulai berkarat. Air mataku tumpah setumpah-tumpahnya. Ingin rasanya aku mengakhiri semua drama kehidupan ini, menguburnya jauh dalam ingatan. Kini hanya malam yang menemani luka. Aku tahu, aku bukan anak kandungnya. Ibuku meninggal saat melahirkanku. Tapi rasa kasih sayangnya selama ini, apakah sudah pusar? Atau mungkin itu hanya kepura-puraan? Mungkin benar aku anak sial yang tak pantas untuk dilahirkan. Aku masih terpaku dengan kesedihan, menatap kosong hamparan laut di depan sana, menikmati hembusan angin malam. Bahkan malam ini bintang pun tak menyapa, langit sedang murung tampaknya. Aku duduk di gazebo sendiri ditemani sepi. Mataku sudah membengkak dan terasa perih. Sudah cukup sepertinya kesedihan hari ini. Aku memeluk tubuhku erat, menyadari betapa dinginnya angin malam ini. Hujan mulai turun perlahan, kemudian semakin teras. Aku tidak dibiarkan untuk pulang ternyata. Baru saja aku akan beranjak pergi, tapi hujan malah menghalangi. Beruntung sebenarnya, aku punya tempat untuk berlindung. Lelaki dengan setelan santai itu melangkah mendekati gazebo. Tempatku berteduh, berlarian dengan kedua tangannya yang menutup kepala. Dia sudah basah kuyup, kenapa susah-susah untuk menutupi kepalanya lagi? Mata kami bertemu, tepat setelah lelaki itu sampai di gazebo. Hanya 3 detik, tapi mampu membuatku salah tingkah. Parasnya menawan, dengan rahang tegas dan hidungnya yang mancung, terlebih bibirnya yang berwarna merah muda. Apalagi dengan rambutnya yang basah seperti itu. Ya Tuhan, apa yang baru saja aku pikirkan?
Aku menggelengkan kepalaku lalu bergerak menjauh, duduk di pinggir gazebo. Suasananya terasa canggung sekarang. Apakah terlalu terlihat bahwa aku tidak nyaman? Aku tidak pernah hanya berdua seperti ini dengan lelaki asing. Ya, aku tahu. Aku tampak sangat aneh. Tapi sekarang sepi. Hanya ada hujan dan suara gemuruh yang sibuk. Kondisi yang sudahlah. Aku kembali memeluk tubuhku erat, mengusapnya perlahan. Dingin. Lelaki di sampingku itu beberapa kali melirik. Terlihat salah tingkah, seperti hendak melakukan sesuatu, tapi mengurungkan niatnya. Sudut mataku menangkap lelaki itu bergerak perlahan ke arahku, seraya membuka jaketnya. Kenapa nggak bawa jaket? Ucapnya tiba-tiba, seraya memakaikan jaket kulitnya di bahuku. Aku sedikit terlonjak kaget, menatapnya dengan tatapan bingung. Kamu kenal aku? Tanyaku memastikan, masih beradu dengan mata coklat itu. Dia mengulas senyum tipis sebelum menjawab. Pasti lupa kan? Aku padahal dari tadi lirik-lirik kamu. Kamunya malah nggak ingat. Masa nggak inget sih sama teman sendiri? Teman kamu yang ganteng ini? Jawabnya yakin seraya mengusap dagunya. Aku mengerutkan kening seraya memutar otak. Kemudian memperhatikannya sekali lagi. Dari atas sampai bawah. Kemudian menatap matanya sekali lagi. Bertemu dengan retina indah itu. Tatapanku teralihkan oleh bintik kecil berwarna hitam seperti tai lalat di ujung bawah mata kanannya. Sepertinya aku tahu siapa lelaki dengan tingkah kepedean tinggi ini. Terlebih tai lalat itu, aku akui dia tampan. Tapi melihatnya seperti itu membuatku menggelengkan kepala. Ingat kok, Surya Adipati Kencana, dipanggil Uya. Aku menekankan kata terakhir itu. Menahan tawa yang akan menyembur keluar seraya menunjuk bagian ujung bawah mata kananku sendiri. Dia Surya, teman SD-ku hingga sekarang. Satu-satunya orang yang berada di sampingku di saat aku dalam keadaan terpuruk sekalipun. Maaf untuk sesaat aku lupa sama kamu. Aku pikir dia tidak akan kembali ke Jakarta mengingat pekerjaan orang tuanya yang mengharuskannya untuk pindah. Apaan sih? Cuma kamu aja yang manggil aku Uya. Yang lain pasti pada manggil aku Surya. Gak pantas banget sama muka aku tahu. Kerutunya kesal. Tidak setuju dengan panggilan yang kutujukan padanya barusan. Aku terkekeh renyah. Iya maaf. Kok bisa kamu di sini ya? Bukannya kamu di Jogja? Dia mengambil posisi duduk di sampingku, menaikkan kedua kakinya lalu menyilah. Ya biasalah, kamu tahu kan aku hidup kayak burung. Ngikut orang tua, pindah lagi kerjanya ke sini. Tadi juga aku cuma jalan-jalan, malah hujan. Aku udah hubungin kamu mau ajak ketemu, tapi nomor kamu yang dulu nggak aktif, malah ketemu di sini. Yang namanya jodoh pasti nggak kemana. Ucapnya seraya menaik turunkan alisnya menggoda aku. Aku hanya tersenyum seraya berkata, aku ganti nomor udah lama, nomor yang dulu udah nggak bisa dipakai. Dia mengangguk lalu mengeluarkan ponsel miliknya, memberikannya padaku. Aku pun menerimanya dan mengetikkan nomorku. Lagian gak enak juga di Jogja, gak ada temen aku, kayak kambing congek doang, gak ada yang asik. Kalau di Jakarta kan ada kamu Lana. Ucapnya seraya mengerlipkan mata kanannya. Apaan sih, sama aja perasaan, ada atau gak ada aku. Ucapku seraya memberikan ponselnya. Ya bedalah, kalau di sana gak ada yang aku ecekin, gak ada yang aku peluk, gak ada yang mewek mulu kayak kamu. Jawabnya semangat, telunjuknya menoel pipiku. Pipinya yang mengembung dan bibirnya yang sedikit dimajukan membuatnya terlihat menggemaskan. Hujan-hujan gini aku jadi ingat pas kamu jatuh terus mewek gara-gara genangan air. Cowok kok takut kotor. Tawaku menyembur keluar sekarang mengingat kejadian waktu itu. Dia beneran menangis gara-gara bajunya kotor akibat terjatuh di genangan air. Ya itu kan lain cerita. Kamu bayangin aja, aku lagi senang-senangnya pakai baju baru. Itu branded tahu, malah kotor gara-gara genangan air. Lagian kenapa hujannya datang pas kita mau nonton sih? Kan batal kencanya. Dia itu manusia dengan 1001 ekspresi.
dia pernah bilang satu hal kelemahannya, yaitu tidak bisa berekspresi datar. Surya ini orang yang bisa mengekspresikan perasaannya dengan sangat baik. Bahkan sekarang sedang misu-misu aja, ngegemesin. Aku menatapnya lekat, kemudian mengulas senyum yang terbit di pipiku. Sudah berapa lama aku tidak tertawa lepas seperti ini. Kamu makin cantik kalau senyum kayak gitu. Jangan sedih-sedih lagi ya. Aku tahu ini berat, tapi kalau habis nangis senyum lagi ya. Ucapnya lembut seraya mengusap kepalaku. Di dekatnya itu terasa nyaman dan hangat. Dan itu nyata bagiku. Iya, jawabku singkat masih dengan senyum yang tak mau lepas dari bibirku. Aku melangkah masuk ke kelas yang bertuliskan 2 IPA 1. Melihat suasana kelas yang sama setiap harinya. Hanya saja sekarang mereka semakin membenciku. Isu kematian ayah Amira yang disebabkan olehku menyebar luas. Apa mereka benar-benar berpikir aku yang melakukannya? Pihak sekolah memutuskan untuk menutup kasus ini. Mereka mati-matian menutup mulut para murid agar nama sekolah tidak rusak. Terlebih tak ada bukti nyata untuk membuktikan aku benar-benar bersalah. Aku hanya diam di kursiku, menatap keluar jendela yang mengarah langsung ke lapangan basket di bawah. Mataku tertuju pada satu lelaki yang tampak sangat familiar. Berlari dengan seragam sekolah barunya, masih dengan senyum yang mengembang. Oh, dia pindah sekolah ke sini ternyata. Syukurlah setidaknya aku punya teman sekarang. Tak lama dia masuk ke kelasku dengan rambut acak-acakan yang sedikit basah karena keringat. Kalana, rusak sudah image-nya. Senyum polos dan tingkah kekanakannya itu, kenapa dia bawa ikut serta sih? Dia berteriak tepat di depan pintu, membuat semua anak kelas dan anak-anak yang berjalan di koridor menatap ke arahku, lalu melangkah masuk mendekati tempat aku duduk. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan pujian yang mengagumkan dilontarkan dari mulut mereka, ditambah pipi mereka yang merona. Tapi para siswa tampaknya sedikit tidak suka dengan kedatangan Surya. Dia berjalan ke arahku tanpa mempedulikan tatapan semua orang yang berganti menjadi bingung dengan kerutan dahi mereka. Senang kan kamu aku pindah ke sini? Ngaku deh. Ucapnya seraya menunjukkan senyum bodohnya itu. Tangannya tidak bisa tinggal diam menoleh pipiku. Iya, senang. Aku tersenyum seraya mengalihkan pandanganku. Semua orang menatap kami dengan tatapan tidak suka. Aku bahkan paham dengan apa yang mereka pikirkan sekarang. Itik buruk rupa yang tidak pantas dibandingkan dengan pangeran. Surya meletakkan tasnya lalu menatapku. Dengan tangan kanannya yang menopang dagu diletakkan di atas meja. Gak usah mikirin apa kata orang, Lana. Kalau ada yang berani ganggu kamu, bilang sama aku. Ucapnya seraya tersenyum, pandangannya tak lepas dariku. Aku hanya menanggapinya dengan tersenyum, lalu menatap lagi. Keluar jendela, berusaha tuli sebisa mungkin. Aku merebahkan tubuhku di kasur, menatap langit-langit kamar. Sekarang sudah pukul 23, tapi mataku belum mengantuk sama sekali. Rasanya sangat susah untuk tidur akhir-akhir ini. Besok sore aku harus mengecek CCTV di sekitar rumah Amira, terutama kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu. Aku sungguh penasaran, apa benar yang mereka lihat itu aku? Bisa saja orang lain yang mirip denganku. Bagaimana bisa aku membelah diri, kemudian berada di 2 tempat? Sungguh tidak masuk akal, bukan? Aku sudah meminta salinan CCTV kosku dan minimarket tempatku bekerja. Tinggal sedikit lagi aku bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Suara notifikasi itu memecah lamunanku, membawaku kembali sadar ke dunia nyata. Aku memperhatikan ada satu pesan dari lelaki di ujung sana. Surya Adipati Kencana. Lana, kamu udah tidur belum? Belum kok. Telepon kuy, kangen aku. Dih, apaan sih? Dih, mau nggak? Sekalian ada yang mau aku tanyain. Iya, kamu yang telepon. Aku menunggu beberapa saat, belum ada centang biru tanda dibaca olehnya. Kemudian aku memilih menatap langit kamar, seraya menunggu suara notifikasi itu lagi. Hari ini cukup melelahkan.
Mataku sudah mulai terpejam, dibelai rambut oleh semilir angin, membuatku mengantuk. Tapi suara keras dari balik pintu kamar membuatku terperanjat. "Kalana, keluar kamu, Kalana!" Aku terlonjak kaget mendengar suara keras gedoran pintu kamarku. Aku refleks berlari ke arah pintu, kemudian membukanya. "Om Adam, kamu kan yang membunuh kakak saya? Kamu kan? Ngaku!" ucapnya. Aku bisa melihat kemarahan dan emosinya yang melonjak naik. Sungguh apalagi ini? Para penghuni kos merasa terganggu, membuka pintu kamar masing-masing, menonton kejadian itu bersama ibu kos. "Sumpah, Kalana nggak bunuh ibu. Nggak mungkin Lana bunuh ibu Lana sendiri." Aku masih menguasai air mataku, berusaha untuk tetap tenang. "Gak usah ngeles kamu, saya punya buktinya. Ini gelang punya kamu kan? Gelang ini ditemukan di tempat kejadian. Ini rekaman CCTV dan kesaksian para saksi, semuanya ada di tangan saya. Sekarang kamu ikut saya ke polisi," ucapnya tegas dan cepat. Dia menggenggam tanganku erat, menyeretku keluar mengikuti langkahnya, membawaku ke kantor polisi. Aku berusaha menahannya, tapi kekuatannya tak mampu untuk kulawan. "Om, dengar dulu penjelasan Lana. Tanya sama ibu kos dan anak-anak kos di sini. Lana nggak keluar dari kamar sama sekali." Ibu kos yang sedari tadi hanya diam, sekarang turun tangan. Dia mencekal tangan Om Adam, muak dengan perlakuannya yang semena-mena. "Maaf Pak, saya nggak ada niatan ikut campur dalam masalah keluarga Anda. Tapi hal yang Bapak lakuin ini nggak benar. Saya dan anak kos bisa jamin kok, Lana nggak ada keluar dari kos dari tadi. Bapak bisa cek CCTV di sini dan minta kesaksian yang lainnya. Sehabis pulang sekolah, Lana nggak ada keluar dari kamar. Keluar paling untuk mandi dan makan," ucap Ibu Aini, pemilik kos. Aku mengangguk pertanda setuju. Ekspresi Om Adam tampak tak terima dengan pernyataan Bu Ani barusan. "Kita buktikan semuanya di kantor polisi." Om Adam melepaskan tanganku, mendahului berjalan di depan kami. Bu Ani mengulas senyuman tipis, kemudian menuntunku untuk ikut berjalan. "Gak apa-apa, jangan takut, kamu gak salah," ucapnya lembut seraya menepuk punggungku. Dan sekarang aku menjadi tersangka pembunuhan ibu. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.